Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebenarnya ini hanya belajar ya. Pada intinya adalah kami belajar untuk menjadi host, moderator, dan presenter. Tapi untuk materinya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang pernah mempelajari materi ini, jadi kita hanya mengulas saja. Eh, yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah GeoGebra aplikasi format atau aplikasi GeoGebra untuk matematika. Eh, Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita menginstal dulu aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra ini bisa di-download. Nah, ini sudah saya berikan software di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendownload aplikasi GeoGebra ini. Nanti bagi Bapak Ibu yang ngersake atau yang mengendaki aplikasi ini bisa chat saya, akan saya kirimkan link download ini. Atau mungkin bisa sekarang langsung diakses ke link downloadnya. Kemudian setelah di-download, langkah berikutnya adalah kita install aplikasinya. Bisa dari file yang kita download tadi, bisa langsung kita install. Nah, seperti ini sedang proses menginstal. Secara otomatis setelah aplikasi terinstall, nanti akan langsung terbuka seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi GeoGebra-nya. Seperti ini. Ini di sini menu-menunya. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dieksplor dari aplikasi ini. Tidak hanya tentang geometri, tapi bisa tentang statistika. Kalau untuk pelajaran SMP, SMA, SMK itu persamaan kuadrat dan sebagainya itu bisa. Tapi kapasitas saya sebagai guru SD, di sini saya akan mencoba mengeksplor untuk geometrinya. Baik. Kembali dulu. Ini ya sudah terpasang untuk aplikasi GeoGebra-nya. Terus setelah tadi terpasang, kemudian kita jalankan aplikasi GeoGebra, kita juga bisa belajar tentang fitur-fitur yang ada di GeoGebra ini melalui modul tutorial GeoGebra. Nah, saya belajarnya melalui link ini. Nanti Bapak Ibu yang menghendaki juga bisa, saya akan berikan linknya. Kemudian sebagai guru kelas 6, kemarin untuk materi matematika, materi UN tentu saja ada beberapa materi tentang geometri. Nah, biasanya di sana kami atau saya membuat mungkin ada contoh soal, ada tryout itu tentang mencari luas, keliling, atau luas bangun gabungan atau juga irisan bangun untuk bangun datar. Nah, sebelum mengenal aplikasi GeoGebra ini, saya bingung mau menggambarnya itu pakai apa. Ketika digambar pakai MS Word, nanti tidak sesuai dengan ukuran atau dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian, karena masih bingung juga, belum menemukan aplikasi, biasanya saya hanya mengambil yang sudah ada, misalnya dari buku, kemudian saya scan. Nah, setelah dengan aplikasi ini, kita bisa membuat gambar bangun datar atau irisan bangun datar atau bangun datar gabungan dengan aplikasi ini atau dengan GeoGebra. Nah, untuk menggambar berbagai macam bangun datar tersebut yang kita gunakan atau fitur yang kita gunakan adalah polygon dan circle. Kita coba di aplikasi ini ya. Nah,
tampilan layar ini adalah grid. Grid itu jadi kayak kalau misalnya di buku cetak itu buku streaming itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa mengubah tampilan layar ini menjadi sebentar, gridnya dihilangkan bisa. Nah, seperti ini, eksisnya atau sumbunya juga bisa dihilangkan. Kalau saya ketika menggambar, saya biasanya saya tampilkan gridnya supaya nanti ukurannya itu apa ya, mudah kita menentukan ukuran. Nah, misalnya kita mau membuat soal seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau membuat soal mencari luas dan keliling bangun. Ada persegi panjang, ada segitiga dan lingkaran. Mbak ya. Nah, misalnya seperti ini. Maka kita buat. Ini yang sudah saya buat, kita akan membuat bersama-sama di sini. Nah, untuk membuat bangun datar, kita menggunakan menu poligon ini. Misalnya kita mau membuat persegi panjang. Nah, tinggal kita, panjangnya mau 4 satuan. Atau lebarnya 4 satuan, berarti 4 satuan. Panjangnya mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Ini, kemudian, ya, dah. Nah, ini sudah jadi persegi panjang ABCD. Nah, kemudian di sini juga bisa kita beri keterangan untuk panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita di sini ini ada menu yang A sama dengan 2. Kita pilih yang ABC, teks. Misalnya kita mau masukkan di sini, misalnya panjangnya 7 cm atau 14 saja, 14 cm. Oke. Kita tuliskan di sini. Terus teks lagi di sini lebarnya misalnya 5 cm. Oke. Nah, ini bisa kita rapikan dengan tidak di ini ya. Seobjek kalau dicentang itu berarti nama ruas garisnya, nama D itu terlihat. Kalau di sini tidak kita centang akan hilang sebentar. Saya pindahkan dulu, saya mau mengganti yang ini. Sepertinya saya agak grogi di sini. Ya. Bentar, atau labelnya. Ya. Jadi menghilangkan hurufnya ini kita hilangi yang dicentang yang label. Nah, misalnya yang nama titik sudutnya ABCD tadi mau tetap dinampakkan juga bisa. Ini misalnya tidak kita nampakkan. Terus kalau persegi panjang itu kan sisi yang berhadapan sama. Nah, kita bisa memberi tanda bahwa sisi ini 14 cm panjangnya sama dengan sisi ini. Bentar ya, Bapak Ibu. Dan sisi yang ini yang berhadapan ini sama. Ini nggak bisa. Langsung saja kita bagaimana membawa ini ke dokumen. Export image. Caranya adalah export image. Kemudian bisa copy to clipboard atau bisa download. Tapi sebelumnya supaya lebih rapi, ini bisa dihilangkan grid-nya dulu. Nah,
Kemudian langsung kita ekspor image. Copy to clipboard. Kemudian kita bawa ke dokumen ini. Misalnya di sini ya, kita paste di sini. Nah, ini sudah langsung terpaste di sini. Bisa kita crop. Ini bisa juga kita bawa ke dokumen MS Word. Biasanya kita menyusun soal atau bahan ajar di sana, itu bisa. Jadi bangunnya itu memang sudah sesuai yang kita inginkan, bukan hanya yang ada dalam buku seperti itu misalnya. Nah, ini mau dibesarkan juga bisa. Kemudian misalnya kita mau membuat segitiga, kita munculkan lagi grid-nya. Ini bisa kita pindahkan. Nah, kita buat segitiga. Misalnya nih. Hanya ini ya. Nah, tinggal kita memberi ukurannya seperti tadi. Kemudian kita ekspor image yang dipindah ke halaman soal. Untuk lingkaran juga ini ada menu untuk membuat lingkaran. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada lingkaran dengan titik pusat. Misalnya di sini. Nah, udah tinggal mau kita beri ukuran jari-jari misalnya. Tinggal kita tarik garis dari sini ke sini. Terus tambahi teks. Jari-jarinya berapa? Terus di sini. Misalnya jari-jari lingkaran itu 21 cm. Oke. Nah, jadi bisa seperti ini. Kalau mau menghilangkan titik-titiknya itu tinggal kita klik kanan pada show label itu dihilangkan. Show objeknya juga dihilangkan. Nah, ini nggak usah ya. Bentar. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa mengeksplor ini lewat modul itu. Saya juga belajar mandiri melalui modul yang tadi saya berikan linknya itu saya belajar mandiri di sana. Saya baca-baca bagaimana kalau membuat ini sambil kalau udah ada aplikasinya sih kita enak tinggal klik-klik kalau diklik ini jadi apa, kalau diklik ini jadi apa, tinggal diekspor terus saja. Kita coba yang ini kita hilangkan. Kita ekspor ke dokumen soal. Misalnya, kita misalnya ini mau diubah kepanjangan ini bisa. Nah, kita pendekkan sekian. Nah, udah. Terus tinggal kita beri ukuran. Teks. Tinggi segitiganya misalnya 3 cm. Terus alasnya sini ya. Alasnya 4 cm. Oke. Terus ini kita hilangkan grid-nya tadi, tampilannya. Ya, udah. Kemudian mau kita bawa ke soal export image. Kalau di-download, nanti filenya ini akan tersimpan di tempat yang kita inginkan. Kalau di copy to clipboard, berarti kita paste nanti langsung muncul. Tapi tidak tersimpan di file yang kita inginkan. Kalau di-download itu nanti akan tersimpan sebagai JPG. Misalnya di sini tinggal kita paste. Saya biasanya kalau paste pakai Ctrl V, boleh juga di paste. Kalau terlalu besar seperti ini bisa kita kecilkan, biasa seperti kita mengecilkan gambar itu. Nah,
kita sesuaikan dengan dokumennya nanti. Kalau udah begini boleh di crop. Nah, di cropnya itu supaya yang kelihatan gambarnya saja, tidak. Oh, ini kan bingkainya terlalu ini ya. Aduh, saya malah jadi bingung. Ya. Nah, enter, setelah di crop kita taruh di sini. Udah jadi deh soalnya. Nah, nanti bisa disusun lebih rapi lagi untuk gambar di soalnya. Nah, itu untuk bangun datar tunggal ya Bapak Ibu. Misalnya persegi panjang, segitiga, atau lingkaran. Atau nanti bisa kita kembangkan dengan membuat jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan sebagainya. Untuk persegi dan segitiga itu ada langkah yang cepatnya. Jadi kita tidak perlu membuat sisinya satu-satu. Nah, ini kita pakai regular polygon. Misalnya saya membuat garis dari sini sampai sini. Nah, mau 4 sisi, ya udah tinggal kita oke. Udah jadi persegi. Ini juga baru saya temukan tadi malam untuk menu regular polygon ini ya. Terus ini misalnya kita coba saja. Saya dapat ilmunya hanya dari banyak mencoba. Nah, jadi segitiga sama sisi. Ternyata lebih cepat. Misalnya kita mau membuat segi 6 juga tinggal kita klikkan berapa sisinya. Segi 6 berarti kita ganti jadi 6. Jadilah segi 6 beraturan. Begitu. Nah, kita bisa memindahkan ini, move. Kita mau, nah, ini udah kita masuk ke apa namanya ya, tampilan yang kosong lagi. Terus misalnya untuk bangun gabungan. Nah, ini tadi bangun tunggal. Misalnya berikutnya ini ada bangun gabungan dan irisan bangun. Nah, kalau materi bangun datar di kelas tinggi ini kan udah seperti ini materinya. Seperti kalau saya sendiri di kelas 6 memang setiap hari untuk matematika, untuk geometri ya yang diuplek-uplek seperti ini. Selain soal cerita tentunya. Misalnya kita mau membuat seperti ini. Nah, di GeoGebra, maka kita buat tadi persegi dan seperempat lingkaran. Maka kita gunakan reguler. Nah, saya mau panjang sisinya 4 satuan. Atau 5 juga boleh, 5 satuan. Mau berapa sisi? Karena persegi berarti 4 sisi beraturan. Sudah jadi. Kemudian saya mau berikutnya membuat seperempat lingkaran. Nah, maka kita pilih di sini. Oh, nanti kalau salah mohon dimaafkan ya. Karena saya juga banyak lupanya. Pakai ini. Oh, kalau ini nanti jadi lingkaran yang di luar. Kita escape. Kalau ini setengah lingkaran, misalnya ini mau setengah lingkaran, tinggal kita berikan di sini. Udah jadi setengah lingkaran. Tadi yang seperempat, sebentar. Saya buat di sini lagi. Regular polygon. Oke. Semicircle, circular. Kita coba pakai ini, masa tidak bisa. Oh iya, ini jadi seperempat lingkaran. Nah, ini jadi bangun gabungan antara persegi dan seperempat lingkaran. Terus tinggal kita beri ukurannya, misalnya ya, 28 cm. Misalnya ini panjang dari H ke
titik ini adalah 28 cm. Maka nanti kita akan cari berapakah luas bangun di sini. Oke. Supaya tidak membingungkan, ini bisa kita hilangi. So, label. So, objek itu untuk titiknya, label itu untuk misalnya hurufnya ini M1, L1. Ya. Ya. Kalau saya suka. Ya. Nah, hilang ya. Karena saya hilangkan seobjek, jadi objeknya hilang. Labelnya saja yang dihilangkan. Ya. Kemudian untuk misalnya ini kita mau memberi keterangan bahwa jari-jari seperempat lingkaran ini adalah sama panjangnya dengan panjang sisi persegi. Kita ini aja pakai freehand shape. Sebenarnya mungkin ada menu lain tapi saya belum menemukan, sementara baru menu ini yang saya temukan. Dan ini tuh kadang garisnya tidak lurus. Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu atau bisa pakai segmen apa ya? Oh ya, sementara kita pakai segmen aja dulu. Ini kalau memberi soal ke anak itu kan harus jelas keterangannya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa panjang garis ini sama. Ya. Nah, setelah dari sini tadi kita mau ekspor ini ke soal, dokumen soal. Maka caranya sama. Oh, maaf ya, sebelum diekspor kita hilangkan dulu gridnya biar rapi. Export image, copy to clipboard. Ini yang saya buat tadi malam. Tadi kalau di paste hasilnya juga seperti ini. Udah itu untuk luas bangun gabungan mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bisa dicoba nanti misalnya trapesium dengan persegi atau lingkaran dengan segitiga. Seperti di soal-soal ujian itu bisa digabungkan. Kemudian bagaimana untuk irisan bangun? Misalnya kita mau buat soal seperti ini. Diketahui panjang dan lebar persegi panjang adalah 20 cm dan 8 cm. Seperti yang ada di gambar ini ya. Kemudian di tengahnya itu ada segitiga dengan panjang sisi alasnya 11 cm. Maka hitunglah luas bangun yang diarsir. Kita coba untuk membuat ini yang sudah saya buat tadi malam. Sekarang saya akan mencoba bagaimana membuat ini. Ini tinggal kita geser saja. Kita mulai gambar yang baru. Ya. Tadi persegi panjang, berarti kita pakai poligon, bukan yang reguler. Kalau reguler itu untuk bangun yang mempunyai sisi beraturan. Misalnya segitiga sama sisi, persegi panjang, segi 6 beraturan, dan sebagainya. Oke, misalnya kita buat sama seperti yang tadi. Nah, ini persegi panjangnya, kemudian di tengahnya ada segitiga. Ya, yang penting kita hari ini belajar. Ya, nah, terus kita mau mengarsir daerah ini dan daerah ini. Bagaimana caranya? Karena ini tadi itu poligon itu adalah satu bidang.
yang persegi panjang ditutup oleh segitiga, maka kita harus membuat lagi poligon untuk daerah yang diarsir. Seperti begini. Kita buat poligon lagi. Udah. Kemudian kita buat poligon lagi yang nantinya akan kita arsir di sini Bapak Ibu. Udah. Setelah itu kita mau mengarsir daerah ini, maka kita klik kanan di sini, kemudian setting. Nah, color dulu ya. Itu kan colornya ini apa ya ini namanya? Merah atau apa, maka kita ubah saja jadi hitam. Nah, kemudian stylenya dari standar, kalau mau diarsir kita ubah jadi hatching. Hatching itu ini arsiran. Misalnya spasinya mau dikecilkan, nah, mau 10 mau, nah ini banyak spasinya. Tadi kalau ini ya lebih terang. Style, kembali lagi ke style. Mau sudutnya, nah diganti 60 atau lebih. Biasanya kita kalau di soal sembarang ya, arsirnya mau berapapun. Ini arsirnya sudutnya 40, spasinya 10. Kemudian kita mau daerah ini yang diarsir, maka kita lepas dulu, kita keluar dulu. Terus di sini kita klik kanan, setting. Sama seperti tadi, colornya kita ganti dulu. Ini 0, biar tengahnya itu bersih. Kemudian stylenya dari standar kita arsir. Tadi sudutnya 45. Oh, sebentar. Ini masih. Bentar, ini tadi sudah jadi. Tak ulangi lagi nih Bapak Ibu. Mungkin ke klik jadi tiga-tiganya tadi diarsir. Coba kita coba setting. Colornya sudah, stylenya ada yang salah di sini. Maaf, saya buat polygon lagi saja di sini. Di sini dari titik W supaya terpisah dengan bangun segitiga dan trapesium yang di sebelah sana. Udah oke. Kemudian ini kita setting di sini. Stylenya. Nah, ini sudah. Sama ya tadi sudutnya 45 atau berapa tadi? Saya lupa yang di sini tadi. Oke, kita cek di sini tadi sudutnya berapa. Oh, sudutnya 40. Berarti di sini kita samakan biar menjadi satu daerah. Udah. Ini supaya tidak membingungkan, kita hilangi titik-titiknya ini. Semuanya. So objek. Di sini so label. Ya. Ya. Jadi memang harus diklik satu persatu. So label. Mungkin di sini agak lamanya, tapi setelah mendapatkan aplikasinya nanti mungkin Bapak Ibu bisa men-share, apa ya,
mengekspor, mencari tahu bagaimana supaya menghilangkan ini lebih cepat. Saya dari semalam sudah mencoba mencari-cari yang bisa untuk select all itu tapi belum nemu. Oh, ini malah jadi hilang arsirannya. Kita hilangkan ini. Nah, ini harusnya seobjek tadi. Ya, apakah ini bisa hilang? Kita coba. Bisa. Gini aja. Terus misalnya mau kita beri ukuran untuk panjang sisi alas persegi ini, kita beri saja pakai segmen di sini. Segmen itu garis antara dua titik. Terus kita beri teks. Misalnya panjang alasnya itu 11 cm. Untuk panjang dan lebarnya persegi panjang kan bisa diberikan di soal tadi, udah dituliskan di soal. Maka di sini tinggal kita berikan yang untuk ukuran segitiganya. Nah, ini kita ubah tampilannya supaya bentar. Hmm, ya, move. Ya, supaya hilang gridnya. Terus kita ekspor image. Copy to clipboard. Kita letakkan di sini. Ini yang sudah saya coba buat tadi. Kita misalnya mau kita ganti yang kita buat hari ini bisa. Kita pakai Ctrl paste, Ctrl V. Kita kecilkan. Kita kecilkan. Kita scroll untuk mengecilkan. Ya. Bisa kita crop. Untuk membuang tingkainya, kita crop saja. Lagi. Oke. Taruh di sini. Udah jadi. Nah, mungkin sedikit itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengeksplor bersama-sama fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi GeoGebra ini. Bagi yang ingin mendownload aplikasinya, silakan mencari modulnya di internet atau nanti bisa saya bagikan linknya juga bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.